Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Milova, NIM 123170062, bersama dengan Cici Yuriza, NIM 123170055. Nah, di sini kami membuat aplikasi berbasis mobile aplikasi untuk penghitungan net cash flow. Langsung saja di sini untuk tampilan yang pertama yaitu login terlebih dahulu. Di sini kita tidak menggunakan registrasi karena sudah kita sediakan akun khusus untuk langsung masuk. Dan di sini login di sini kita pakai API login yang kita buat sendiri. Nah, kita langsung masuk aja untuk aplikasinya. Oke, udah masuk. Selanjutnya di sini pada fitur pertama, navigasi bar yang pertama terdapat menu home. Nah, di menu home di sini ini ada kesalahan, sebenarnya harusnya CF yaitu cash flow, tapi di sini salah jadi NC. Nah, di sini nanti terdapat list untuk pengetahuan seputar dari net cash flow. Jadi teman-teman bisa mencari tahu atau membaca sekilas dari net cash flow. Mulai dari pengertian seperti apa itu net cash flow, kemudian setelah kita klik seperti ini hasilnya, kemudian kita juga bisa mengetahui tentang diferensiasi. Ini salah satunya, metode salah satunya yaitu metode straight line. Nah, kemudian setelah menu home ada menu NCF. Nah, di menu NCF di sini perhitungan untuk net cash flow-nya. Di sini terdapat inputan untuk jumlah tahunnya yang pertama. Nah, kita udah ada kasus sebelumnya dari Bapak yang sudah dibagikan kemarin dari Pak Heri Sofyan. Nah, yang pertama kita input untuk tahunnya, jumlah tahunnya yaitu 10 tahun. Kemudian kapitalnya 6.500 dalam dolar. Kemudian non kapitalnya 3.000, harganya 20. Kemudian OPEX-nya 175 dan pajaknya per tahun 52%. Kemudian kita di sini bisa memilih beberapa metode mulai dari stackline, declining balance, double declining balance sampai sum out year. Nah, kita pakai yang paling mudah dulu yaitu stackline. Kemudian kita next. Nah, kita inputkan dari tahun pertama, kita inputkan tahun produksinya dari tahun pertama ada 215, kemudian 425 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Nah, untuk metode straight di sini perhitungannya untuk DI-nya sama. Jadi dari tahun pertama sampai terakhir itu DI-nya akan sama. Setelah kita input produksi per tahunnya sampai tahun ke-10 yang terakhir, kemudian kita lanjutkan, kita next, kemudian akan mengeluarkan hasil perhitungannya dalam bentuk tabel. Nah, ini nggak kelihatan, jadi kita bentuk ke landscape. Nah, untuk hasil tabelnya terlihat hasilnya itu sama seperti studi kasus yang sudah pernah diberikan oleh Pak Heri Sofyan. Di sini menggunakan metode Strickland, hasil NCF-nya yaitu 33.168 miliar dolar. Jadi untuk metode Strickland di sini defisiasinya sama semua dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Dan hasil dari NCF-nya yaitu 33.168 miliar dolar. Oke, selanjutnya kita pakai metode yang kedua. Kita coba pakai metode yang kedua dengan data yang sama, yaitu kita pakai metode declining balance. Kemudian selanjutnya kita akan melihat hasilnya.
dari metode declining balance ini nanti untuk defisiasinya itu berbeda tiap tahun. Jadi berbeda dengan Strickland, di mana metode Strickland per tahunnya defisiasinya sama. Di sini terlihat semakin bertambah tahun maka defisiasinya semakin berkurang, dan hasilnya dari metode declining balance ini terlihat NCF-nya 31.989,47 miliar dolar. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah menu NCF yang terdapat beberapa metode, di sini sudah tersedia berbagai metode, sudah bisa digunakan semua dari aplikasi ini. Selanjutnya, setelah menu login kemudian menu NCF, selanjutnya terdapat menu untuk menampilkan profil. Di sini kita pakai username-nya admin, instansinya UPN, kemudian ada kontak admin@gmail.com. Nah, selanjutnya setelah kita pakai, kita logout, maka hasilnya kita keluar, dan untuk menggunakan aplikasinya kita bisa login kembali. Oke, selanjutnya untuk bagaimana proses penghitungannya pada aplikasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cici Yuriza. Oke, saya lanjutkan. Ke perhitungan perkiraan net cash flow pada Android Studio-nya, atau codingan Android Studio-nya ya. Oke, yang pertama tadi bisa dilihat layout activity yang ditampilkan seperti ini. Setelah diinput semua ya, setelah dipilih metode depresiasinya, diklik next. Nah, ketika klik next, semua nilainya di-intent ke activity selanjutnya. Activity selanjutnya itu tahun. Nah, di activity tahun ini akan menampilkan edit text atau input text sesuai jumlah tahun. Oke, misal jumlah tahunnya tadi diinputkan teman saya 10, maka akan ada 10 edit text gitu. Itu artinya 10 tahun ya, 10 tahun produksinya. Setelah diinput semua produksinya, itu kita klik button next, button selanjutnya. Oke, button ini nih. Button ini diklik. Nah, disinilah terjadinya perhitungan, semua perhitungan yang akan ditampilkan ke dalam tabel tadi. Oke, perhitungannya seperti apa? Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini seperti ini kurang lebih yang ditampilkan oleh teman saya tadi. Yang pertama itu ada tabel tahun, kolom tahun, kolom produksi itu tadi hasil inputan, capital juga iya, non capital juga iya, harga per barrel iya, sampai ke income. Nah, di income ini terjadi perhitungan perkalian antara produksi dengan harga per barrelnya. Di sini integer income-nya itu produksi dikali dengan harga. Selanjutnya, setelah itu depresiasinya. Nah, depresiasinya tadi sesuai dengan metode yang dipilih. Semisal metode yang dipilih oleh teman saya adalah straight line yang pertama tadi, maka menggunakan rumus DI sama dengan capital dikali 1 dibagi jumlah tahun. Capitalnya 6.500 dikali 1 dibagi dengan jumlah tahunnya 10. Ini untuk yang straight line. Lalu teman saya tadi juga memilih declining balance. Declining balance itu rumusnya, depresiasinya adalah capital dikali R dikali 1 dikurang R dipangkatkan dengan 1 dikurang I dikurang 1. Itu iterasinya. Semisal akan dihitung iterasi pertama gitu. Maka capitalnya 6.500 dikali R-nya itu R-nya itu 1 per N, 0,1 dikali 1 dikurang R-nya 0,1, oke, dipangkatkan dengan, kalau iterasi pertama pada 1 dikurang 1, 0. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada double declining balance. Double declining balance ini artinya double ya, 2 kali dari declining balance-nya tadi. R-nya dikali 2 gitu. Setiap R-nya dikali 2. Ya, seperti ini. Next, unit of production. Unit of production ini adalah produksi pada iterasi ke I dibagi dengan total produksi
dikali dengan capital. Misal produksinya yang pertama tadi itu 215 dibagi dengan total produksi dikali capital. Total produksinya adalah sekitar 4.000 berapa ya? Masuknya di sini. 4.180, oke. Totalnya itu 4.100, berarti 215 dibagi 4.120 dikali dengan capitalnya 6.500 ya. Sorry. Terus terakhir tadi yang dicoba oleh teman saya adalah sum of the year. Oke, rumusnya seperti ini. K dikali capital dikali 2 dikali jumlah tahun dikurang iterasi ke I dikurang 1 dibagi dengan jumlah tahun dikali jumlah tahun ditambah 1. Selanjutnya, setelah kita menghitung depresiasinya, kita hitung juga taxable income. Taxable income itu merupakan pengurangan antara income, penghasilan yang didapat, dikurang dengan depresiasi, dikurang juga dengan OPEX-nya, biaya operasionalnya. Berarti taxable income adalah income dikurang OPEX dikurang dengan depresiasi. Oke, selanjutnya yaitu pajaknya. Pajaknya tadi yang diinputkan oleh teman saya adalah 52%. Artinya bahwa 52% dikali dengan taxable income. Kemudian tax. Selanjutnya yang terakhir adalah perhitungan NCF-nya, net cash flow-nya. Oke. Net cash flow ini merupakan pengurangan antara income dikurangi dengan biaya operasional dikurangi dengan tax-nya atau pajaknya. Saya bagi pertama NCF-nya. Iya, NCF-nya adalah income dikurang dengan operasionalnya dikurang dengan pajaknya tadi yang sudah dihitung, tax-nya, oke. Nah, semuanya di-indent ke activity terakhir, activity buat tabelnya. Oke, mungkin cuma itu mengenai perhitungannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.